Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Riyadi Aprayuda, SEMAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Bisnis, saya Isma Zahra dengan NIM 4122201043 dari ABT 5B Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan Equity Report PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk atau PTPP dari tahun 2019 sampai 2023. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu terkait deskripsi perusahaan. Nah, terbagi menjadi 3 poin: gambaran umum perusahaan, model dan jenis industri, serta kondisi internal perusahaan. Di sini saya akan menyimpulkannya secara general saja. Jadi, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk atau PTPP adalah BUMN yang berdiri sejak tahun 1953 dan fokus pada sektor konstruksi, infrastruktur, properti, dan energi. Perusahaan telah terlibat dalam berbagai proyek nasional strategis, seperti pembangunan jalan tol, bendungan, gedung, dan properti. Hingga saat ini, PTMP memiliki reputasi sebagai pemain utama dalam industri konstruksi di Indonesia. Nah, PTPP memiliki proyek utama yaitu Engineering Procurement and Construction atau EPC, pengelolaan kawasan, serta pengembangan properti. Saham PTPP tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan tiker PTPP. Selain itu, PTPP juga terus berinovasi melalui transformasi digital seperti implementasi ERP dan penguatan tata kelola. Perusahaan menghadapi tantangan berupa margin keuntungan yang rendah, ketatnya persaingan industri, dan tekanan pada arus kas, namun tetap mempertahankan fokus pada efisiensi operasional dan investasi di sektor strategis. Selanjutnya itu ada analisis ekonomi global dan lokal. Ekonomi global pada tahun 2023 menghadapi inflasi tinggi dan ketidakpastian geopolitik, seperti grafik yang sudah terlihat di layar. Namun, pelonggaran pembatasan COVID-19 mendorong pemulihan. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1%, meskipun inflasi dan nilai tukar menjadi tantangan. Sektor konstruksi tumbuh positif sejalan dengan alokasi infrastruktur dalam RAPBN 2024. Selanjutnya ada analisis keberlanjutan dan tata kelola. PTPP mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasionalnya melalui 4 pilar. Yang pertama itu ada pilar sosial. Nah, pilar sosial ini mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada pilar ekonomi, fokusnya kepada mengembangkan infrastruktur dan mendukung UMKM. Selanjutnya ada pilar lingkungan, ini lebih ke efisiensi energi, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan limbah. Dan yang terakhir itu ada pilar tata kelola, transparansi dan penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Selanjutnya itu ada tinjauan industri dan posisi persaingan. Nah, di instruksi Industri Konstruksi Indonesia tahun 2019 sampai 2023 mengalami dinamika besar termasuk pandemi COVID dan percepatan pembangunan infrastruktur. PTPP memiliki posisi kuat dengan kontribusi hingga 90% di sektor konstruksi dan infrastruktur, meskipun margin keuntungan rendah akibat persaingan yang ketat. Selanjutnya ada pembahasan analisis portal five forces. Nah, jadi di sini ada 5 ancaman dari analisis portal five forces. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini termasuk rendah karena kebutuhan modal besar dan reputasi penting. Selanjutnya itu ada kekuatan pemasok. Itu termasuk ke dalam moderat, tergantung pada ketersediaan bahan baku strategis. Selanjutnya itu ada kekuatan pembeli, itu termasuk ke tinggi karena terutama dalam proyek publik yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya itu ada ancaman produk pengganti, itu kategori rendah hingga sedang, prefabrikasi dan modular menjadi potensi alternatif. Dan yang terakhir itu ada persaingan industri, itu termasuk kategori tinggi, dengan banyak kontraktor besar dan kecil bersaing untuk proyek terbatas. Selanjutnya itu ada analisis keuangan. Jadi secara general dan secara umum, analisis keuangan PTPP ini profitabilitas perusahaan menurun dengan laba bersihnya hanya 1% dari pendapatan pada tahun 2023.
Nah, Almanza skornya menunjukkan kondisi gray zone, mengidentifikasikan resiko kebangkrutan moderat. Tren ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan keuangan agar tetap kompetitif. Selanjutnya ada aksi korporasi. Nah, PT PP melaksanakan IPO pada 2010 dan buyback saham pada 2020. Selama 2021 dan sampai 2023, perusahaan fokus pada investasi dan divestasi aset untuk menjaga likuiditas. Tidak ada ekspansi besar selama periode ini dan menunjukkan strategi konservatif dalam menghadapi tekanan pasar. Selanjutnya itu ada resiko investasi. Nah, pada resiko investasi ini PT PP menghadapi resiko tinggi pada proyek EPC dan investasi besar akibat kompleksitas teknis dan hukum. Resiko eksternal seperti fluktuasi harga material, kebijakan pemerintah, dan persaingan industri juga menjadi perhatian. Dan yang terakhir itu ada ringkasan investasi. Jadi setelah saya menganalisis, saya merekomendasikan untuk saham PT PP ini dengan statusnya itu tahan atau hold dengan target harga 625 dan potensi upside-nya 73,61%. Rekomendasi mencakup peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi proyek ke sektor energi terbarukan, dan penguatan tata kelola. Resikonya tetap tinggi, namun potensi perbaikan keuangan memberi peluang untuk investor jangka panjang. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.